Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Berucap alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia limpahan karomah dan hidayahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya belajar bertolabul ilmi wa tauhidin wa tawassulan wa tauhudun lillahi rabbil alamin. Bersalam kita kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Allah Nabil Akhir Zaman. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Akhir Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup D2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada waktu dan kesempatan ini kita akan belajar meningkatkan iman dan takwa kita dengan judul 3 perkara mengakhiri ma'rifatullah. Ada 3 syarat dalam berma'rifatullah kepada Allah. Apabila kita sudah mencapai titik 3 perkara dalam pengenalan awaludin ma'rifatullah, yaitu mengenal namanya Allah, maka barulah kita bisa menjalankan kelanjutan mengenal diri menuju ketuhanannya. 3 perkara dalam pengenalan ma'rifatullah, yaitu pertama, syarat seseorang untuk bisa menuju pengenalan diri menuju Tuhan, karena pengenalan nama adalah awaludin ma'rifatullah adalah nama Allah, yaitu Asmaul Husna, maka pengenalan husnanya setelah melengkapi 3 syarat tadi. Syarat pertama yaitu kita mengakhiri pencarian dengan kita sudah menikmati dan mengalami 3 perkara. Apa yang dikatakan mengalami pertama 3 perkara itu? Yang pertama, sudah mendirikan diri panafilah. Nah, ini selalu mengalami dan menikmati hidup dalam kodrat diri panafilah dalam keseharian. Nah, apa yang dikatakan diri panafilah? Berwaris Allah pada nyawa batin, itulah nyawa kita. Berwaris Rasulullah kepada zat, itulah rohani kita. Berwarisnya Adam pada nurani jasad, itulah nurani kita. Jadi hakikat diri yang 3 ini harus benar-benar
nyata di dalam mengamalkan dengan pandangan kita dalam keseharian. Nyawa adalah batinnya Allah, rohani adalah zatnya Allah, nurani adalah nurnya Allah yang disebut dengan jasad. Di dalam jasad ada nur, di dalam nur ada zat, di dalam zat ada batin. Inilah diri hakikat. Ini yang harus selalu hidup dalam pandangan kita. Diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Ingat itu. Pengambil itu yang pertama dinamakan fana'um fillah wal baqa'um billah. Dirikanlah diri fana dan kekalkanlah diri itu. Itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah melihat di dalam jasad ini ada 3 kodrat yang menjadi kodrat diri, maka inilah diri hakikat yang berwuduk dibersihkan 3 kali, nurani, rohani, rabbani. Nah ini sudah pernah didengar. Itu yang pertama, orang yang sudah menikmati hidup dalam hidup diri fanafillah. Itu syaratnya orang yang telah mendapatkan puncak ma'rifatullah. Yang kedua adalah orang yang telah mengalami zahiru wal batinu, Allah pada zahir, Allah juga pada batin. Allah, 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 Allah. Kalau dia sudah melihat dirinya adalah sifat zahir dan batinnya Allah, sehingga dia tidak melihat dirinya lagi, yang dilihat adalah diri zahir dan batinnya Allah. Kalau ini sudah dia alami dalam kehidupannya, maka ini sudahlah syarat yang kedua yang harus selalu dipenuhi. Yang ketiga adalah disebut dengan diri wujud yang kekal. Apa diri yang wujud yang kekal? Putus ma'rifat. Apa putus ma'rifat? Tidak lagi melihat semuanya, melainkan satu wujudnya Allah yang selalu ada dalam pandangannya. Itulah zahirnya semata. Nah ini yang 3 ini. Jadi harus menjadi pandangan yang kekal dalam kehidupan. Memang ada cara dan kiatnya nanti dalam kitab penyampaian itu ada cara-caranya. Tetapi itulah hakikatnya. Jadi yang dikatakan akhir puncak ma'rifatullah dalam mengenal awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah adalah nama. Nah, situ batas pengenalan. Yang kalau sudah masuk asmaul husnanya, masuk ke diri, nah itu sudah menuju tauhidun, bukan tauhidin lagi, tetapi sudah menuju tauhidun. Nah, apa tauhidun? Allahudun wal Muhammadun. Nah, itu kajiannya sudah sifat. Nah, itu sudah mendirikan kaji sifat. Tapi kalau awaludin ma'rifatullah itu kaji kodrat. Ya, itu kaji kodrat. Tapi kalau sudah dari diri ke atas, itu namanya sudah kajiannya sifat. Nah gitu, awalnya kodrat. Nah sudah kita penuhi syarat yang 3 tadi, baru kita menuju kepada kenaikan mengenal diri dan mengenal Tuhan. Nah inilah bukan mengenal agama, kenal nama, tapi mengenal diri dan mengenal Tuhan. Nah, itu lanjutannya nanti. Ini yang dikatakan man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal diriku, maka dia akan mengenal ketuhananku. Tapi sebaliknya, man arafa rabbaha faqad jailan nafsah. Barang siapa yang tidak mengenal diriku, maka jadilah dia diri yang bodoh. Nah gitu ya. Nah itu nanti kelanjutannya. Jadi yang 3 tadi, dia itu orang yang sudah mengalami diri panapilah dalam hidupnya. Yang kedua, zahir dan batinnya adalah zahir batinnya Allah. Dia sudah tidak ada merasakan keadaan jadi pada dirinya. Yang ketiga, dirinya semata adalah wujudnya Allah. Nah, jadi kalau yang 3 ini selalu nyata dan dalam pandangannya,
dan dalam kesadaran yang sangat tinggi, nah maka inilah syarat terpenuhi untuk menuju awal diri adalah Tuhan. Nah itu. Kalau sekarang awaludin adalah asma. Makanya dikatakan awaludin ma'rifatullah, mengenal nama Allah. Nah gitu. Jadi tingkatan-tingkatan ini akan kita lalui. Itu ya. Setelah mengalami masa taharoh, sekarang sudah mulai naik kepada masa penetapan hakikat pengenalan awaludin marifatullah. Puncaknya adalah menetapkan dengan niat hakikat yang kuat dengan 3 perkara tadi, maka kita sudah bisa menuju kepada awal diri. Nah gitu. Baik, kita bahas dalam muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabliknya Pak Ahmad Samad, juru tabligh, silakan. Buka mikrofon, Pak. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Buya khususnya dan para jemaah sekalian yang memberikan kepercayaan pada saya untuk menjadi juru tabligh. Jadi di sini sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan mungkin nanti ada kata-kata ataupun pembicaraan saya yang kurang tepat, saya mohon supaya bisa dimaafkan dikarenakan ini baru mengalami. Ya, jadi kepada Bapak selanjutnya, kepada para jemaah sekalian, kalau ada yang ingin bertanya tentang yang apa-apa yang disampaikan oleh Buya Semanti Timur tadi, silakan. Ada Pak Yahya? Bagaimana Pak Yahya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Pak Ahmad. Kalau yang ingin bertanya silakan ngangkat tangan. Terima kasih. Ya, silakan angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan menekan gambar tangan di HP-nya untuk bertanya. Karena di sini belajar, bukan mendengar ceramah. Nah, iya. Ya, belajar. Silakan. Silakan Pak Yahya, silakan. Assalamualaikum Buya. Yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Insyaallah. Hakikatnya batin itu apa Buya? Coba assalamualaikumnya dijelaskan dulu. Coba diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya Buya, ini hakikatnya batin itu apa Buya? Batin itu adalah wujud asal yang tidak terlihat, tetapi setiap batin datangnya kodratnya umat. Tidak ada kodrat Tuhan. Ya. Jadi batin adalah kodrat wujud rahasia yang tidak terlihat, dan dia akan mewujud menjadi nyata dan berkodrat umat. Nah, makanya namanya batin. Ada juga yang tidak terlihat, sir, rahasia, tapi tidak kodratnya umat. Itu paham? Insya Allah ya. Ya, gitu. Ya, bagaimana Pak ya? Sudah? Ya, Insya Allah. Ya, terima kasih dengan Pak Yahya telah memberikan suatu pertanyaan. Ya, mungkin ada di antara para jemaah sekalian yang ingin bertanya, silakan tanda tangannya supaya bisa dihidupin. Ya, silakan Pak Ruso. Pak ingin bertanya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, Buya, bagaimana cara menetapkan pandangan supaya itu bisa kita menetapkan pandangan yang diri karena dia itu diri panampilah itu, Buya. Iya. Nanti itu kita dengar di YouTube bagaimana diri panapilah itu. Nah, itulah yang kita lihat yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Kalau tubuh ini membungkus dia, ya. Nah, memperlihatkan tapi wujudnya mencari diri dengan diri dan ada di dalam diri. Nah, gitu. Jadi nanti cara untuk pengamalannya nanti akan diberikan ya cara pengamalannya gitu. Insya Allah nanti diberikan pengamalannya. Paham? Paham, insya Allah, Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Bu Diana telah memberikan suatu pertanyaan. Moga-moga bisa dimengerti. Sekarang mungkin Pak Imam kita ingin mengajukan suatu pertanyaan. Silakan Pak Imam kita, Pak Nulimin. Terima kasih Pak Juru Tabligh, Pak Ahmad Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kajian hari ini saya rasa cukup jelas walaupun belum paham kali. Yang diterangkan Buya cukup jelas dan mudah dipahami begitu. Belum ada pertanyaan Pak Ahmad Samad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nulimin. Yang katanya belum ada pertanyaan dikarenakan apa-apa yang disampaikan Buya kita cukup jelas katanya. Itu cukup jelas bagi dia, bagi kita belum tentu. Iya. Nah, jadi para jemaah sekalian yang belum mengajukan pertanyaan coba silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ini saya juga belum ada yang bertanyakan. Maka saya tawarkan para jemaah dulu ini. Iya. Silakan. Jadi kalau yang tiga itu belum bisa dinikmati, belum bisa dinaikkan kajinya. Nah gitu. Jadi menetapkan tiga ini dalam pandangan dalam mengalami kehidupan sehari-hari, bagaimana dia lebih banyak menjadi perhatian, sehingga kita tidak melihat keberadaan kita tetapi melihat kenyataan Allah berupa diri yang berwujud yang kita pakai. Nah ini yang diri amanah, diri yang dipinjamkan. Nah seperti itu, yang dibolehkan untuk mengaku kodrat-kodrat Allah. Ini yang dipinjamkan. Itu kalau dia tidak pinjamkan, tidak mungkin ada kaji diri. Karena diri itu adalah suatu wujud yang diberikan amanah untuk menjalankan keumatan. Itu untuk menjalankan keumatan diri kita di muka bumi ini. Nah ini yang dikatakan la maujudun illallah. Tidak ada lagi yang maujud melainkan wujudnya Allah. Nah tiga perkara ini harus benar-benar menjadi sesuatu yang dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Memelihara diri panafilah adalah diri kodrat hakikatnya Allah. Nah apabila nurani, rohani dan rabbani ini datang menghadap Allah di dalam masjid, kita beribadah pada solat, maka tidak bersekutulah Allah pada diri kodratnya sendiri. Tapi kalau kita membawa tubuh sementara itu Allah juga tidak punya pakai tubuh, maka inilah yang menjadi amaliyah. Tidak bisa melakukan ibadah, cuma hanya beramaliyah. Nah gitu. Jadi tiga perkara ini adalah puncak ma'rifatullah. Jadi tidak ada lagi yang diamalkan melainkan menetapkan pandangan dari yang tiga kodrat yang akan diamalkan. Nanti tentunya setelah ini akan diserahkan bagaimana cara mendirikannya. Nah gitu, insyaallah. Baik, masih ada pertanyaan atau bagaimana? Ini siapa Mbak Isa? Sudah, silakan Pak Isa mau bertanya. Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, berkatillah dapat temu Buya malam ni, semua saudara. Di mana atas pertanyaan saya ni daripada diri Pak Nabilah ni, daripada Nurani, Rohani, Rabani yang kita jalankan dan kita nikmati. Penyaksian tu daripada kodrat juga ke atau daripada penuh dengan zat tu, Buya? Kalau kita ni menerima kepada Allah, bahawasan pada diri kita ni adalah semata wujud bagi Allah pada diri kita sendiri. Nah ini, menerima kepada kenyataan Allah pada diri kita. Nah inilah yang paling penting. Jadi tak adalah diri kita ni kalau wujud Allah semata. Inilah yang pada puncak marifatullah. Jadi kata Allah, orang yang tidak sombong pada hidup dia tu adalah orang yang tidak melihat diri dia lagi, tetapi dia melihat hakikat Allah itu adalah diri dia sendiri. Nah inilah yang dikatakan puncak marifatullah. Nah, mengingat pada diri penampilah, mengingat pada zahir dan batin, dan mengingat pada diri wujud kekal daripada tiga tadi. Nah, tiga tadi ini nanti akan kita serahkan pada tajuk pengamalannya, nanti itu yang akan dikerjakan. Nah, faham? Paham, Buya. Terima kasih, Buya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya, terima kasih Pak Isa telah memberikan satu pertanyaan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, ini ada saya ingin bertanyakan sedikit ini, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sering saya dengar perkataan atau muzakarah dari Buya bahwasanya diri itu terdiri beberapa. Tadi kan sudah disampaikan oleh Buya adalah diri rohani dan diri robbani, dan kemudian satu lagi. Jadi saya masih agak ragu nih mengenai diri robbani ini. Nyawa. Bagaimana? Nyawa. Nyawa? Nyawa. Ya. Diri Rabbani atau Rabbi, penguasa, diri penguasaku. Gitu. Jadi pandangan kita ke kolbi semua ya, Bu ya? Iya, kolbi. Kolbi, Rabbi, Rabbani. Iya. Rohani, ruhani. Tubuh, nurani. Nurku, ruhku, batinku. Ya. Jadi maksudnya diri yang ketiga-tiga itu apa sama dalam pandangan bentuknya Sama. bagaimana itu ya? Dia nggak mungkin ada satu. Dia wajib tiga. Nah, kalau di dunia ini energi pendukung, hawanya pecah nurnya. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa dipisah. Kalau dipisah nggak ada, hilang semuanya. Gitu. Iya. Batin asal muasal zat jadi, zat asal muasal nur jadi. Nah, jadi kan nggak bisa dipisah ya. Iya. Nah, itu yang harus hidup dalam pandangan kita. Itulah batin, zat dan nur. Dia tiga, Rabbani, Rohani, Nurani. Nah, itu yang ada. Dan zahir batin Allah. Nah, tidak ada lagi zat kita di situ melainkan zahir batinnya Allah. Nah, yang terakhir wujud Allah semata. Kita menyaksikan wujud Allah ini semata dimanapun kita berada. Itu yang ketiga. Dan tiga-tiganya harus hidup dalam mata batin kita. Iya. Ya, gitu. Ya, terima kasih Bu ya atas keterangannya. Waduh. Ya, jadi silakan siapa yang ingin bertanya. Ibu Nurzana Pak Ahmad, itu belakang yang angkat tangan tuh. Ya, silakan Ibu Nurzana, soal suatu pertanyaan. Monggo. Mikrofonnya buka, Bu. Buka mikrofonnya Bu Nurzana, ya udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Awal widid sifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Oh ya, awaludin ma'rifatullah. Bakafilah panafilah. Ya. Oh, kepanjangnya itu Bu, anak tahu apa. Awal agama mengenal namanya Allah. Awal namanya Allah inilah yang dikatakan pemahaman tingkat awal. Ya. Nah, nanti cara pengamalannya itu dengan mengenal 3 perkara tadi. Itu yang didirikan. Gitu. Nanti kan diberikan caranya gitu. Paham? Gitu. Jadi awal agama mengenal Allah. Nah, itulah asmanya, namanya. Nanti akan berlanjut kepada pengenalan awal diri adalah Tuhan. Nah, setelah itu juga selesai, awal Tuhan adalah aku. Nah, ke sana tuh sambungannya. Paham? Ya, sudah Bu Nur Zana? Sudah? Boleh tanya lagi? Nah, silakan. Silakan. Ya, awak setengah zikir, sholat. Nah, waktu dibawa ke masjid kan Bu ya. Ada orang kira-kira baju putih duduk membelakang awak kayak mana tuh Bu ya? Apa itu? Ya, nanti jangan keluar dari judul tausiah dulu ya. Yang tausiah aja dulu yang dipertanyakan. Mengenal yang 3 ini aja Bu tidak mudah. Ya, kenapa kita pindah lagi untuk bertanya yang aneh-aneh yang lain-lain. Jadi pelajari yang 3 perkara ini dulu. Gitu ya, paham? Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Nur Zana telah mengajukan suatu pertanyaan. Mudah-mudahan Bu Nur Zana bisa dimengerti. Ya, selanjutnya mungkin ada di antara para jemaah. Pak Tejo tadi mungkin ingin bertanya. Silakan Pak Tejo. Ini Pak Isa. Bu Nur Zana salah pencet tuh Pak. Tangannya yang dimatiin Bu, tangannya yang diturunin, videonya dihidupin. Baik, silakan. Masih ada? Silakan Pak Bu Rusdiana, silakan bertanya. Masih ada yang bertanya? Mungkin Bu Rusdiana belum siap mungkin. Ini Pak Isa ini sudah siap ini untuk bertanya mungkin. Silakan Pak Isa kalau mau bertanya. Suaranya buka Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana macam Buya cakap tu akan dibagi amalan tu dalam amalkan yang nurani, rohani, rabani ni. Maksudnya yang rohani tu dia terhubung kait daripada kita buat taharah qalbu tu, amalan kita daripada wuduk Buya. Ya, nanti itu akan berkembang dia ke situ tajuk dia. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Iya, itu. Jadi yang 3 ni amalan yang akan kita pakai ini untuk ketiga-tiga dia ni. Untuk syarat pertama mengenai panafilah, saat kedua mengenai zahir batin Allah. Yang ketiga ni itu untuk wujud kekal. Nah, zahir ini menjadi wujud kekal di Allah. Nanti itu kita kerjakan amalannya insyaallah ya. Okey, terima kasih Buya. Alhamdulillah. Ya, baik, insyaallah jemaah saya kembali nanti 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.